Pukulan jab milik Raja Tinju kelas berat ringan versi WBC, WBO, dan IBF Arthur Beterbiev sepertinya sangat mengerikan. Hal itu belakangan dibongkar oleh pelatih kondang Joe Gallagher. Gallagher menilai Beterbiev bahkan dapat meng-KO seekor kuda sekalipun. Tinju Arthur Beterbiev makin membahayakan karena banyak lawan yang tak mengiranya. Selama ini lawan-lawan Beterbiev dinilai terlalu fokus pada tangan kanannya. Padahal Gallagher merasa jurus andalan Beterbiev adalah pukulan jabnya. Beterbiev punya jab yang luar biasa. Jabnya bahkan dapat meng-KO seekor kuda. Dan aku kira orang-orang tidak mengerti hal itu. Fokus orang-orang hanya pada tangan kanannya saja. Jurus andalannya adalah hook kanan yang melengkung saat Anda masuk. Kita sudah melihatnya dalam laga melawan Joe Smith baru-baru ini. Kita juga lihat Callum Johnson terkena serangan tersebut, tambah Gallagher. Joe Gallagher bisa membuat klaim ini karena sudah pernah melihat langsung pukulan Arthur Beterbiev. Dia mengenang momen mendampingi anak didiknya, Callum Johnson, kala berduel dengan Beterbiev di ring tinju pada tahun 2018 lalu. Arahan dari Gallagher yang pernah mendapatkan gelar pelatih terbaik tahun 2015 versi Ring Magazine tidak dapat membantu Johnson selamat dari knockout Beterbiev. Anda tidak boleh terlalu menghormatinya. Saat Callum Johnson melawannya, Anda juga harus menggiring petarung Anda juga. Kami punya rencana dan segala macamnya. Setelah 2 ronde bertinju, Callum Johnson berkata, "Aku lebih kuat dari dia jika dalam duel jarak dekat. Aku dapat menghabisinya." Kemudian aku menjawabnya, "Baiklah kalau begitu, tetapi Anda tak boleh tersambar jabnya," tambahnya. Kini Arthur Beterbiev tengah menantikan jadwalnya kembali ke ring tinju. Rencananya dia akan bertarung dengan Anthony Yarde untuk pertahanan sabuk WBA-nya. Laga Beterbiev versus Yarde direncanakan akan berlaga pada 28 Januari di Inggris. Sementara itu, penakluk Canelo Alvarez Dmitry Bivol menegaskan bahwa wacana pertarungan dirinya melawan Arthur Beterbiev berada di tangan promotor. Sebagai petinju, Bivol sadar akan batas yang bisa dia lakukan. Dia merasa tidak dapat dengan leluasa menentukan calon lawannya. Sama halnya akan dirinya, Beterbiev juga berada di posisi yang sama. Oleh karena itu, penakluk Canelo Alvarez tersebut menyerahkan seutuhnya keputusan duel tinju lawan Beterbiev pada promotor. Tentu saja semua tergantung promotor, baik itu promotorku sendiri ataupun lawanku. Aku tak bisa hanya bilang aku ingin melawan orang ini. Mereka bisa mendengarkan keinginanku atau punya pilihan lain dari segi bisnis, ungkap Bivol. Pertarungan tinju antara Bivol versus Arthur Beterbiev tentu wajib digelar. Mantan pelatih Mike Tyson, Teddy Atlas, menilainya sebagai salah satu laga paling menarik dan membuat penasaran dalam sejarah. Dmitry Bivol sendiri tidak menolak wacana pertarungan tersebut. Sebagai raja tinju kelas berat ringan versi WBA, Bivol juga ingin memperebutkan gelar juara lainnya. Seperti yang diketahui, Arthur Beterbiev yang belum pernah kalah sedang memegang gelar kelas berat ringan versi WBC, IBF, dan IBO. Untuk legasiku, tentu saja merebut gelar juara lain jauh lebih bagus. Aku sudah mempertahankan gelar sebanyak 10 kali. Tentu saja, aku ingin merasakan yang lainnya. Aku ingin yang lainnya, tidak hanya mempertahankan gelar saja, imbu Bivol. Terlepas dari hal itu, Dmitry Bivol melihat sosok Beterbiev sebagai petinju yang berbahaya. Dia yakin harus benar-benar fokus ketika dipertemukan kelak. Dengan melawan petinju seperti Beterbiev, Anda harus terus fokus dengan setiap pertarungan. Sungguh semua tanpa terkecuali. Sungguh sulit hanya untuk fokus 36 menit saja. Anda pasti akan lelah. Saat fokus, Anda akan lebih banyak menghabiskan tenaga. Dia adalah petinju yang bagus. Tentu aku harus siap untuknya. Anda harus siap dan fokus untuk semua pertarungan, ungkap Bivol. Sementara Arthur Beterbiev akan naik ke ring tinju pada Januari mendatang. Dmitry Bivol digadang-gadang akan kembali bertemu dengan Canelo Alvarez. Namun pertemuan mereka masih hanya sekedar wacana yang diperbincangkan panas di luar sana. Dengan kondisi ini, pertarungan Bivol versus Beterbiev sepertinya masih jauh dari kata akan digelar.
Terakhir Raja Tinju kelas berat, Alexander Usyk memberikan jawaban mengenai kemungkinan Tyson Fury menjadi lawan terberat dan terakhirnya. Pertarungan Tyson Fury dan Alexander Usyk memang tengah menjadi pembicaraan hangat akhir-akhir ini. Dalam sebuah wawancara, Fury menegaskan bahwa Usyk akan menjadi lawan yang akan dia hadapi selanjutnya. Fury berencana menggelar laganya dengan Usyk pada bulan Februari 2023 di Arab Saudi. Di lain sisi, Usyk juga berbicara mengenai pertarungannya dengan Fury di kanal YouTube miliknya. Pada momen itu, Usyk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan penggemar tentang pertarungan melawan Fury. Pertanyaan pertama adalah tentang Tyson Fury sebagai lawan terberatnya. Akankah Fury menjadi lawan terberatku? Orang mengatakan bahwa dia lebih tinggi. Mereka juga bilang dia tidak memiliki kekalahan. Jadi jelas, laga melawannya akan sulit. Dia jauh lebih pintar daripada penampilan dan perilakunya. Setelahnya, Usyk menjawab pertanyaan dengan kemungkinan Fury menjadi musuh terakhirnya. Dalam hal ini, Usyk memberikan jawaban tegas bahwa The Gypsy King akan menjadi lawan pamungkasnya. Tyson Fury adalah musuh terakhir dalam karirku. Aku ingin menghabiskan waktu membesarkan anak. Aku ingin membawa mereka ke pelatihan, berkomunikasi, membantu perkembangan mereka. Mereka baru memulai perjalanan. Aku tidak ingin berada di suatu tempat selama setengah tahun. Melalui komunikasi telepon dan video, Anda tidak akan memberikan apa yang harus Anda berikan. Semuanya memiliki akhir. Karir seorang atlet juga memiliki titik akhir tersendiri. Anda harus benar-benar melihat beberapa hal. Umurku sudah 35 tahun. Aku belum setua itu, tetapi aku melihat ada sumber daya yang hampir habis. Anda tidak bisa menipu diri sendiri dan Anda tidak ingin dipukuli. Jika ada petinju muda, mereka memiliki kecepatan yang lebih baik. Mereka dapat bertahan lebih lama dalam pertarungan. Maka Anda harus mengatakan pada diri sendiri untuk berhenti. Pungkas Alexander Usyk.